Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini lagi. Gimana teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ini kegiatan aku di pagi hari, rencananya aku mau masak ayam di bumbu merah gitu ya. Ini aku pakai bumbu yang gampang-gampang aja yang ada di rumah. Ada cabai merah keriting 3 buah, bawang merah 3 buah, kemiri 3 buah, dan tomat. Biasanya aku pakai bawang putih, tapi kali ini aku lagi nggak punya stok bawang putihnya. Jadi aku cuma pakai bawang merah aja. Untuk cabenya sengaja aku cuma pakai 3 biji aja karena kalau kebanyakan itu anak-anak suka komplain kepedesan. Oh ya, kalau teman-teman hari ini masak apa sih di rumah? Boleh dong di-share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi menu referensi aku dan teman-teman yang lain. Seperti biasa sih, kalau aku masak yang simple-simple aja, yang sederhana aja, tapi alhamdulillah anak-anak selalu suka. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman tentang hidup minimalis. Minimalis itu adalah konsep berkesadaran. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita jalani dengan penuh kesadaran. Ya, sadar saat belanja, sadar atas apa yang kita makan, sadar hakikat kita sebagai manusia, dan sadar atas apa yang kita punya, gunakan dan manfaatkan. Ingat nggak teman-teman slogan hidup minimalis? Maksimalkan fungsi dan minimalkan jumlah. Jadi punya barang itu dipakai ya teman-teman, jangan disimpan aja, biar berguna dan pastinya bermanfaat. Nah, karena tadi kita udah ngomongin slogannya hidup minimalis, yaitu maksimalkan fungsi dan minimalkan jumlah barang. Nah, di sini aku akan sedikit membahas kira-kira barang apa aja sih yang kita butuhkan, tetapi dengan jumlah yang secukupnya saja. Oke, langsung aja ke barang pertama, yaitu mukena. Dulu aku tuh suka sayang pakai mukena yang bagus. Biasanya aku cuma pakai pas hari raya dan momen-momen tertentu aja. Nah, yang dipakai biasanya untuk sehari-hari ya itu-itu aja. Yang bagus tuh malah kebanyakan disimpan di dalam lemari. Padahal kan niat dan tujuan awal kita itu membeli barang tersebut untuk dipakai ya, bukan untuk disimpan. Nah, berapa banyak sih mukena yang kalian punya sekarang? 1, 2, atau bahkan lebih dari 3? Biasanya para wanita itu seneng banget beli mukena pas menjelang lebaran. Niatnya itu mau dipakai pas hari raya, tapi setelah itu biasanya mukenanya hanya disimpan di dalam lemari aja. Nah, tahun berikutnya malah beli lagi. Begitu seterusnya tanpa sadar, tahu-tahu mukenanya udah numpuk di dalam lemari. Terkadang itu kalau kita punya barang yang bagus dan harganya juga lumayan mahal, tapi kok kita malah sayang ya buat makainya. Misalkan kita punya sendalnya itu yang harganya lumayan mahal, kita itu sayang buat makainya, malah yang dipakai sehari-hari itu yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kayak gitu tuh kita tidak menggunakan barang yang kita punya secara maksimal. Nah, kalau kita punya mukena yang bagus, baiknya itu kita pakai untuk sholat sehari-hari. Gak usah lah kita nungguin 1 tahun sekali atau hanya momen-momen tertentu saja. Karena kan memang sudah seharusnya kita berpenampilan baik setiap kita sholat. Jadi pada dasarnya kita hanya membutuhkan 2 buah mukena aja. Ngapain sih kita harus beli lagi, padahal kan yang masih lama aja masih sangat berfungsi. Ini tadi ayamnya udah aku kasih garam dan gula aren ya. Jangan lupa koreksi rasa kalau ada bumbu yang dirasa kurang. Aku lebih memilih ke zaman dulu yang masakannya itu cuma pakai garam dan gula aja, itu udah cukup. Bumbu penyedap itu memang menambah rasa masakan kita dan meningkatkan selera makan, tapi lebih dari itu ada efek buruknya untuk kesehatan kita. Jadi aku lebih memilih untuk men-skipnya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman.
Lanjut ke barang yang kedua, yaitu alas kaki atau sepatu dan sandal. Aku cuma punya 3 pasang alas kaki. Yang pertama, aku punya sepatu khusus dipakai untuk pergi-pergi berkegiatan jauh ya. Karena kalau kegiatannya itu lebih banyak jalan kaki, aku lebih memilih pakai sepatu. Karena kalau pakai sandal biasanya kaki aku itu jadi lecet. Nah, yang kedua, aku punya sendal pesta dipakai untuk khusus ke acara-acara resmi seperti acara-acara pernikahan. Kalau aku biasanya setiap beli sepatu aku lebih memilih warna-warna netral. Kalau warna netral kan bisa masuk ya ke semua baju. Pemilihan model juga gak kalah penting. Biasanya aku pilih model yang simple, yang cocok dipakai di segala acara. Kalau aku tidak terlalu mengikuti tren ataupun model yang terkini, biar tetap bisa dipakai walaupun modelnya itu sudah ketinggalan gitu ya. Setelah selesai masak, ini aku lanjut kupas-kupas buah mangga dan buah pir. Kemarin aku beli buah pir, ini lagi murah banget di sini, 1 kilonya cuma Rp10.000. Habis masak, perut berasa lapar, jadi nih aku mau lanjut sarapan pagi dulu ya. Jadi ini aku lagi berusaha konsisten untuk selalu sarapan buah terlebih dahulu di pagi hari, sebelum nanti siangnya itu makan yang berat-berat kayak nasi. Nah, untuk alas kaki aku yang ketiga yaitu sendal jepit. Ini tuh favorit semua orang ya pastinya. Ini tuh nyaman banget dipakai setiap hari. Secara kebetulan setiap aku pergi keluar itu untung pakai motor ya, sendal aku tuh pasti putus. Jadi mau gak mau harus mampir ke toko sendal dulu untuk beli sendal baru. Intinya aku tuh belum beli sendal baru sebelum sendal itu putus. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Barang selanjutnya yaitu tas. Nah, kalian udah punya berapa banyak koleksi tas nih? Kalau aku cuma punya 3 tas. Yang pertama itu aku pakai untuk sehari-hari kayak ke pasar atau sekedar keluar. Karena kalau pakai dompet aku suka lupaan gitu ya orangnya. Jadi kalau pakai dompet tanpa sadar tuh dompetnya sering ketinggalan di pasar atau di mana gitu. Jadi kalau aku pergi keluar atau ke pasar itu harus pakai tas biar nggak kelupaan ya. Nah, tas yang kedua itu biasanya aku pakai ke acara-acara resmi seperti acara pesta pernikahan. Ini sama halnya dengan sepatu, biasanya aku pilih dengan model yang simple dan warna yang netral. Untuk tas yang ketiga, biasanya aku pakai ke acara-acara semi formal seperti ke acara-acara anak sekolah atau pergi yang cukup jauh. Jadi, aku hanya memerlukan 3 buah tas aja. Kadang tuh ya ada aja yang hobinya ngoleksi tas, padahal koleksinya itu udah lumayan banyak, tapi masih aja gitu pengen beli. Dikarenakan masih ada tren yang terbaru atau keluaran yang terbaru, jadi nggak mau ketinggalan gitu ya. Oke teman-teman, aku cuma mau ngingetin yang belum subscribe, subscribe dulu ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Lanjut aktivitas lagi, ini aku lagi lipet-lipet pakaian, ini tuh udah kering, lanjut aku lipet aja. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang harus disetrika terlebih dahulu atau tim yang dilipat langsung masuk lemari? Kalau aku tim yang kedua ya, tim yang dilipat langsung masuk lemari karena biar lebih simpel aja sih. Dan aku juga tidak terlalu suka ya sama kerjaan menyetrika itu, jadi aku lebih memilih untuk langsung menyimpannya di dalam lemari. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke barang selanjutnya, ada spray dan bed cover. Aku hanya mempunyai beberapa pasang spray aja. Bahkan untuk kasur yang ukuran 145 x 200 itu aku hanya mempunyai 1 pasang spray aja. Terakhir aku beli spray itu sekitar tahun 2016-an. Itu juga aku bukan beli sih, karena waktu itu aku jadi penjual spray, jadi aku nyomot aja gitu dagangan sendiri. Itu pun hanya 2 piece aja ya, sisanya itu aku dapat dari kado pernikahan waktu aku nikah. Nah, itu dia ya teman-teman, barang-barang yang kita butuhkan tapi kita tidak memerlukannya dengan jumlah yang banyak.
Kita hanya butuh secukupnya saja. Nah, ini waktunya aku untuk makan siang. Ini tuh tadi ayam yang aku masak bareng tempe, dan di sini ada lalapan mentahnya, wortel, timun, dan juga sawi putih. Selamat makan semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada salah-salah kata ya, karena aku hanya seorang manusia biasa. Oke teman-teman, selamat makan dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.